Pak Muhyiddin, ini kok apa kerjanya? Saya bilang, saya sudah buat ini. Terus dia bilang, kenapa Bapak tidak bilang? Loh, you kan wartawan. You harus mencari berita dong. Pak Ketua, saya yang pimpin delegasi di sini. Ini bandaranya ini, di mana pimpinan ini? Saya bilang, sabar bro. Karena nanti ini program pertama saya nih. Untuk apa saya duduk jadi pimpinan komisi di sini ini kalau daerah saya tidak diurus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Waalaikumsalam. Saraba dulu dong. Silakan minum, Pak. Nah, ini adalah season baru Saraba Channel. Dan di sebelah saya ini sudah banyak orang tanya-tanya, kapan kau podcast beliau? Nah, season baru ini episode pertama, saya sudah hadirkan seorang orang tua yang saya sangat hormati, Bapak Haji Muhyiddin Muhammad Said. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini kan masih momen Lebaran nih, Pak. Yeah. Bapak biasanya kalau hari Lebaran itu Bapak lebih suka di Jakarta atau di Palu? Jadi kalau saya itu kalau Lebaran itu tergantung situasi. Karena saya sebagai orang politik, pengurus partai, kadangkala saya kalau melihat situasi sekarang ini kan dengan situasi COVID ini, ya tentu kita Lebaran bersama dengan pimpinan-pimpinan partai di Masjid DPP Partai Golkar. Setelah selesai itu kita halal bihalal kita kembali ke kampung, kembali ke daerah pemilihan. Pantas 2 hari setelah Lebaran Bapak sudah di sini. Oh iya, karena kita harus maklumi selama COVID kurang lebih 2 tahun lebih kita tidak pernah bertemu konstituen secara langsung. Alhamdulillah COVID sekarang ini, namun pun COVID itu belum clear, tapi kan sudah mulai mereda. Kita ini mohon doa semua kepada masyarakat supaya COVID ini ya insya Allah bisa berakhir dengan bagus sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan seperti semula. Saya kira itu intinya itu ya. Jadi kita sebelum bicara siapa sih yang tidak kenal Pak Muhyiddin, sudah 4 periode Bapak di DPR. Tapi sebelumnya itu Pak, sebelum jadi anggota DPR, apa semua yang Bapak kerjakan di Palu ini? Mungkin banyak orang yang belum tahu ini Pak. Oh gitu. Saya ini waktu sebelum saya kan pengusaha. Oh pengusaha Pak. Background saya ini pengusaha. Saya pernah jadi ketua Kadin, ketua HIPMI. Tahun berapa itu Pak? Waktu masih muda tahun 84, 87 itu saya ketua Himpunan Pengusaha Muda Sulawesi Tengah di Palu. Nah, kemudian saya jadi ketua Kadin, kemudian ketua di bidang politik saya hobi. Nah, Rif ini jadi saya di hobi sejak mahasiswa, sejak SMA dulu di SMA Negeri Palu, saya sudah hobi berorganisasi. Tapi saya belum tertarik di bidang politik. Saya cuma senang berorganisasi. Karena dengan organisasi itu banyak kawan, banyak teman diajak diskusi. Banyak rezeki. Banyak ya, makin banyak ketemu orang, rezeki banyak, umur panjang. Nah, itu yang penting kita lakukan. Jadi setelah itu kapan titik baliknya Bapak tiba-tiba langsung saya mau jadi anggota DPR RI? Jadi saya ini tidak pernah berpikir sebenarnya menjadi politisi. Tapi saya senang berorganisasi sehingga pada saat saya jadi siswa SMA Negeri Palu, saya pernah jadi ketua Ikatan Sekolah Menengah Atas. Nah, setelah itu saya masuk perguruan tinggi, ya saya masuk di Unpad, saya jadi ketua Senat Fakultas Ekonomi. Kemudian merangkap pimpinan Dewan Mahasiswa Universitas Tadulako. Sangat paripurna Bapak di organisasi. Dalam perjalanan itu saya karena hobi berorganisasi, saya didaulat masuk umpama mulai dari HMI, kemudian melalui HMI saya didaulat menjadi ketua delegasi untuk mengikuti musyawarah daerah KNPI Sulawesi Tengah. Maka disitulah saya terpilih menjadi ketua KNPI Sulawesi Tengah, ketua KNPI yang ketiga di Sulawesi Tengah ini. Yang pertama siapa? Yang pertama itu Pak Lukman Makmur, Tokoh Pemuda Indonesia, angkatan 4 Koampa, Komando Angkatan Muda Komando Angkatan Muda Indonesia Sulawesi Tengah. Itu kemudian periode kedua dijabat oleh Pak Ali Hamid yang pernah jadi Bupati Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Kepulauan, Banggai Kepulauan. Setelah selesai itu saya jadi ketua KNPI. Ya, saya masuk memimpin delegasi HMI. Pada saat itu saya didaulat menjadi calon ketua KNPI Sulawesi Tengah. Dan terpilih alhamdulillah. Gitu. Jadi disitulah karena memang hobi berorganisasi. Di HMI, di Senat Mahasiswa, KNPI, itulah hobi. Tapi saya bukan politisi. Tapi pada saat tahun berapa itu? Tahun 87 kalau saya nggak salah. Saya dipanggil oleh David Napitupulu. Ya. Saya bilang ini ada apa ini? Waktu itu Bung David itu dia ketua KNPI pusat DPP. Saya bilang, Bung David apa ini? Dalam Muhyiddin, saya minta kau jadi anggota pengurus partai.
Wah, saya jadi bingung juga. Ini partai saya ini kan bukan politisi. Saya ini cita-cita saya itu menjadi pengusaha. Gitu? Akhirnya saya menjadi pengusaha, menjadi pengurus. Bingung juga saya. Saya terus menjadi didaulat menjadi ketua Biro Sarana Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah. Golongan Karya Sulawesi Tengah. Nah, ini menarik ini. Saya bukan orang politisi. Setiap saya rapat saya lihat. Oh begini, kita kan dari kampus. Belum berani, kita kan dari kampus. Kita dari kampus, ini ada apa ini? Ini politik ini kok diatur-atur ini. Sedangkan kita ini orang bebas kampus berbicara. Tapi saya tidak mau berbicara terlalu jauh karena saya belum paham politik itu. Tapi saya ikuti, menarik juga ternyata ini. Itu awalnya situ. Jadi saya ikuti itu sampai dengan tahun 87. Saya didaulat mau jadi anggota DPR RI. Tahun 87 saya itu didaulat menjadi anggota DPR RI. Didaulat oleh Pak. Waktu itu belum pemilihan langsung, Pak. Belum pemilihan. Pemilihannya itu pakai nomor urut, pakai tanda gambar, zaman Orde Baru. Tapi saya tidak mau. Saya bilang saya ini Pak mau bercita-cita menjadi pengusaha. Saya tidak mau jadi anggota DPR. Saya ini kan pengusaha ini. Belum saatnya barangkali. Saya masih muda. Ya, akhirnya saya tidak jadi. Tahun 90 itu saya bersama dengan gubernur waktu itu Pak Asis, karena saya sudah jadi ketua Kadin pada saat itu, saya dampingi Pak Asis keliling Kanada, sampai di Amerika. Kita melihat parlemen di Kanada itu kok orang-orang tua, masa anak muda mau jadi. Saya kasih tahu Pak Asis, Pak Gubernur coba perhatiin. Yang jadi anggota DPR itu kan parlemen itu semua orang tua, masa saya mau jadi sudah betul kau, tidak apa-apa. Iya kan? Iya. Nah, menarik ini. Nah, jadi saya pulang, Pak, saya tidak mau jadi politisi, saya mau jadi pengusaha. Karena ini rata-rata CEO ini yang jadi anggota parlemen di luar negeri ini. Ini kan CEO yang berhasil ini. Kita masih anak-anak, masih cari duit. Jadi janganlah, biarlah kita dulu berkecimpung di dunia usaha, setelah mapan nanti baru kita masuk. Itu dia punya cerita. Luar biasa. Terus Pak, saya luar biasa nih Pak, karena Bapak satu-satunya putra Sulawesi Tengah yang bisa duduk sampai 4 periode. Yang lain kan ada yang gugur sudah kan. Kira-kira apa kiat-kiatnya nih Pak? Bapak sampai saat ini masih dipilih oleh masyarakat. Kiatnya itu sebenarnya sederhana. Karena memang kita punya tugas bagaimana sumpah DPR itu kan kita selalu diamanatkan untuk memperhatikan aspirasi daerah pemilihan. Jadi kita dibiayai oleh negara pulang ke daerah, ya, secara periodik untuk melakukan menyerap aspirasi masyarakat. Apa yang kita lakukan? Apa yang bisa diperjuangkan? Karena sumpahnya itu kan bunyinya itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi daerah pemilihan. Kalau ini kita lakukan dengan benar, insya Allah pasti terpilih. Betul. Itu kuncinya di situ. Ya sepakat sih Pak. Tapi kebanyakan ini saya lihat Bapak yang paling kurang bermain di media sosial. Jadi kayak misalnya Bapak kalau mau bantu seseorang itu tidak ada lagi dikasih masuk di media sosial, sehingga ada beberapa orang yang bilang, kayaknya Pak Muhyiddin ini tidak kerja di sana, tidak ada dia bantu masyarakat. Saya biasa ditanya teman-teman wartawan, Pak Muhyiddin, ini kok apa kerjanya? Saya bilang, saya sudah buat ini. Terus dia bilang, kenapa Bapak tidak bilang? Loh, you kan wartawan, you harus mencari berita dong. Karena saya bukan tempat kau melapor, tempat saya melapor. Betul. Tapi kalau kau tanya, ini saya lakukan ini, kan jelas toh? Iya, betul. Jadi saya tidak perlu ekspos. Yang penting rakyat tahu apa yang saya lakukan. Betul. Pak. Kalau mau diekspos tapi rakyat tidak tahu, tidak jelas, kan malu saya nanti. Nanti rakyat bilang, wah agak jari tamu nih kok ini. Biasa yang diekspos kerjanya kecil. Ya, saya nggak suka yang begitu. Saya suka itu kalau saya turun rakyat berbondong-bondong lihat saya. Betul. Nah, itu ya. Dan ini kelihatannya begitu. Mungkin Pak karena saya ini juga salah satu, ya bisa dibilang saya menanya Bapak ini, jadi wartawan juga. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan dulu waktu di Komisi 5 apa yang sudah Bapak kerjakan. Banyak sekali ya. Waktu di Komisi 5 saya itu pertama masih jadi anggota DPR. Saya itu duduk di Komisi 6. Komisi 6 dulu. Komisi 6 itu Komisi Ekonomi. Pertambangan bukan? Bukan. Komisi Ekonomi, mitra kerjanya itu Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, BKPM, kemudian seluruh BUMN. BUMN. Ya. Kemudian Badan Komisi Perlindungan Usaha. Ya. Ini. Jadi saya duduk di situ, pimpin itu komisi. Ketua komisi? Bukan, saya wakil ketua. Ditugaskan. Jadi ya alhamdulillah saya itu sebenarnya bukan pintar, tapi mujur. Ya, karena saya baru jadi anggota DPR didaulat menjadi pimpinan komisi. Tapi Bapak merendah lagi. Bukan, itu memang begitu. Jadi di DPR itu kan
ilmunya luas. Iya. Tidak mungkin kita bisa kuasai. Nah, saya didaulat menjadi pimpinan di situ. Waktu itu ketua umumnya Pak Yusuf Kalla yang juga Wapres. Dan saya pada saat diminta itu saya tidak ada di Indonesia. Saya berada di Helsinki. Kunjungan kerja dengan Profesor Didi untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Penanaman Modal. Oke. Jadi saya di sana, saya ditelepon, Din, kamu itu saya minta jadi pimpinan Komisi 6. Hati-hati ya. Itu Pak JK itu, tidak bisa saya lupa itu. Kenapa Pak? Dia bilang itu kan berat, karena ada amanat yang harus kau selesaikan dengan baik. Amanat apa Pak Wapres? Amanatnya itu bagaimana bisa undang-undang Pre-Trade Zone Bintang Karimun Batam bisa selesai dengan baik. Saya bilang, saya kira tidak ada yang susah Pak kalau Wapres di belakang saya. Ya kan gitu toh. Apa yang susah Wapres di belakang kita. Betul. Ada apa-apa kita tinggal lapor. Ini Pak Wapres ada begini. Kan enak toh. Tidak ada masalah. Alhamdulillah waktu itu teman-teman dari PDIP tidak setuju, tapi saya lobby terus. Ya, Pak Deddy Makmumurad wakil ketua juga. Saya bilang, Ded, jangan bikin malu aku di sini, Ded. Ini saya diberi tugas baru ini. Kita tolong Komisi 6 ini kompak kita. Dia bilang, kamu enak sendiri. Saya bilang, tidak bro. Ini kita harus kompak. Nanti kalau PDIP mau nolak, bikin minderhead nota di paripurna. Tapi di sini kita TKM bersama lah. Gitu. Di Komisi 6 itu. Komisi 6. Jadi Pak JK itu selalu minta saya koordinasi. Tiap jam 10 malam dia telepon. Apalagi problem kau? Jadi kan enak. Karena Wapres di belakang. Wapres di belakang. Nah itu. Jadi keuntungannya di situlah. Komisi 5 Pak. Setelah di Komisi 6, periode selanjutnya ketua umumnya itu Abu Rizal Bakri. Iya. Abu Rizal Bakri telepon saya. Abu Rizal Bakri itu kan kayak senior saya yang saya juga sangat hormati karena dia dulu mantan ketua Kadin saya. Ya toh? Dia telepon. Din, lu di mana? Kalau Bang Ical itu ngomongnya kayak orang Jakarta. Lu gue. Iya. Lu di mana, Din? Saya bilang, saya di Jakarta, Bang. Nah, lu sekarang di mana? Saya bilang, saya di Komisi 6, Bang. You senang di situ? Saya bilang, kita ini, Bang, perintahnya ketum itu di mana saja. Besok lu datang di rumah dong. Nah, gitu. Saya datang di rumahnya. Di situ ada Pak Setia Novanto, ada Idrus Marham. Kumpul semua. Bang Ical langsung perlihatkan saya konsep orang yang mau masuk di Komisi 5 itu ada 28 orang. Padahal yang bisa itu hanya 9 orang. Dia bilang, Din, kenapa bisa begini ini? Coba lu lihat ini. Nah, kenapa Bang? Ini Bang, saya bilang, orang-orang terutama di kawasan Timur dan Sumatera itu semua diamanatkan duduk di Komisi 5. Karena ini komisi infrastruktur Bang, menarik. Komisi yang seksi. Nah, daerah kita itu kan kekurangan infrastruktur. Ya, daerah kita itu Bang kekurangan infrastruktur di luar Jawa. Nah, bagaimana kalau lu di situ? Nah, ini nih lucu ini. Bagaimana kalau lu di situ, Din? Ini kejadian benar. Terus Idrus Marham dengan Setia Novanto Ketum, itu Pak Muhyiddin senang di situ. Saya bilang kan tergantung perintahnya ketum. Kita ini kan harus loyal, Bos. Ya kan? Kita harus loyal. Nah, dia bilang, Din, saya kasih tugas kau, saya perintah. Kalau diperintah ya wajib tuh. Karena kita kan pengurus partai, anggota partai. Terus lu di sini ya. Saya bilang kalau perintahnya begitu padahal memang saya mau ke situ. Karena saya pikir daerah kita ini kekurangan infrastruktur. Jadi duduklah saya di situ. Disuruh pilih siapa anggota kamu. Ya, tunggu dulu minum saraba lagi dulu. Saraba dulu. Supaya enak. Ini kan bisa dikat-kat ya, Pak. Saraba dulu. Lanjut Pak. Jadi saya duduk di situ. Wakil ketua juga karena jatahnya Golkar wakil ketua. Itu kan tergantung jatah. Iya betul. Tergantung jatah. Begitu duduk situ ya memang bagus karena saya pikir daerah kita ini daerah ketinggalan. Betul. Dari sisi infrastruktur. Kurang sekali. Ya kurang sekali. Jadi waktu itu saya terngiang-ngiang di kepala saya. Pada saat kunjungan ke daerah saya ini kita masuki bandara. Bandaranya waktu itu kayak kios-kios semua. Ya, ini menarik ini. Betul. Nah, terus sapi masih berkeliaran. Ya, sapi masih berkeliaran. Di gara-gara saya sama ada teman dari PDIP senior itu. Dia bilang, Pak Ketua, saya yang pimpin delegasi di sini. Ini bandaranya ini, di mana pimpinan ini? Saya bilang, sabar bro, sabar. Karena nanti ini program pertama saya nih, bandara ini. Saya malu daerah saya begini. Betul. Alhamdulillah, begitu pulang penyusunan anggaran.
Pada saat penyusunan anggaran, saya ingat waktu kita berjuang dengan Aminuddin, bagaimana memperjuangkan bandara itu. Dengan Menteri Perhubungannya itu waktu itu Menteri Perhubungannya itu dari PAN yang biasanya Pak SBY. Hatta Rajasa. Oke. Ya. Kita itu tidak ada bikin apa-apa. Ya karena kita tidak punya orang di DPR. Iya. Jadi di DPR itu harus ada orang kita yang bisa berbicara. Iya. Memperjuangkan anggaran. Betul, Pak. Nah, jadi pulang pembicaraan anggaran. Terus pada saat pembicaraan anggaran saya yang pimpin. Karena wakil ketua. Sudah wakil ketua. Nah, ini kesempatan ini ya. Pada saat kita pimpin, begitu rapat kepala Biro Perencanaan, wah ini tidak ada uang Pak Muhyiddin, sudah habis. Saya ketuk pintu, saya emosi. Saya bilang tunggu dulu Pak Bintang namanya. Itu masih dia ingat. Kalau Pak Bintang dengar ini, mudah-mudahan. Pak Bintang ini hati-hati. Ya. Waktu itu dia kepala perencanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kementerian Perhubungan. Oh habis. Saya tanya Anda, uangnya habis untuk apa saya bahas? You saja yang bahas. Iya. Bingung dia. Ya memang rupanya DPR begitu dulu. Kalau kita tidak agak kencang dikit, tapi kencang dengan arti kata harus punya argumentasi yang benar. Betul. Saya bilang Pak Bintang, kalau Bapak saya tidak akan bahas ini. Daerah saya hasil kunjungan bahwa bandar saya itu tidak benar. Saya tidak mau bahas. Akhirnya saya minta kepada Ibu Sekretariat, Ibu Hani namanya, Bu Hani, tolong besok undangkan saya Dirjen Perhubungan Udara. Saya mau ngomong, saya tidak akan bahas ini kalau daerah saya tidak diberi prioritas. Untuk apa saya duduk jadi pimpinan komisi di sini ini kalau daerah saya tidak diurus? Ya, itu. Ini benar nih, boleh tanya sejarahnya itu. Iya, betul. Alhamdulillah jadilah itu. Iya, sekarang sudah bagus, sudah bagus. Cuma sayang baru-baru ini kena gempa. Tapi sekarang sudah di pembangunan. Iya. Kita itu resiko. Karena namanya. itu Pak, saya terus terang pegiat media sosial juga. Itu jadi perdebatan. Masa Pak Muhyiddin yang perjuangkan itu bandar? Masa kau tidak dengar waktu pengresmian oleh Dirjen? Iya, itulah. Inilah bandara yang tercepat kita selesaikan karena perjuangannya Pak Muhyiddin. Itu luar biasa Itu begitu ngomongnya itu. Betul. Inilah bandara yang paling cepat kita kerjakan karena Pak Budi marah-marah terus kalau tidak selesai. Ya saya bilang untuk apa saya jadi pimpinan? Iya, betul. Katanya DPR itu setuju dan tidak setuju. Iya. Coba baca undang-undangnya. Iya. Jadi saya tidak setuju kalau tidak diurus ini. Alhamdulillah, saya daerah tertinggal. Betul. Dan butuh infrastruktur. Di mana letaknya kebersamaan mengurus negara ini? Tidak bisa saya bilang Pak. Akhirnya Pak Menteri ketemu waktu itu Pak siapa? Ini orang Papua ini Pak Numberi. Bantu itu Pak Muhyiddin itu, jangan harus diselesaikan. Nah ini saya senang karena Pak Numberi itu orang Indonesia Timur, orang Papua, memahami persoalan kita. Iya, betul, Pak. Nah jadilah itu bandara. Alhamdulillah, periode selanjutnya saya perjuangkan lagi Jalan Palu Parigi. Oh iya, yang selalu longsor. Yang selalu longsor. Itu juga harus dipertegas. Itu perjuangan Pak Muhyiddin. Waktu itu. Pemerintah pusat melalui dirjennya yang namanya Joko Murianto, boleh tanya Pak Joko masih hidup sampai sekarang, ya. Ini saya senang karena Bapak berklarifikasi terus. Boleh tanya sama Joko Murianto. Saya debat dengan dia kasih uang 20 miliar. Saya bilang Pak Mur, enggak bisa. Saya mantan pengusaha kontraktor. Kalau Bapak berikan 20 miliar, itu artinya sama Bapak memelihara jalan ini menjadi proyek abadi. Karena belum selesai di ujung ini rusak lagi. Kita balik sini, balik lagi sini. Ini artinya ada anggapan nanti masyarakat bilang, sengaja Kementerian PU dengan Komisi 5 supaya ada terus anggarannya. Saya nggak setuju, Pak. Ya. Akhirnya bilang, butuhnya berapa Pak Budin? Saya bilang tambah lagi 100. Bingung mereka. Boleh tanya ini. Bagaimana? Nanti jalannya ditutup, Pak. Lebih baik menderita pertama daripada menderita terus-menerus. Karena saya pengalaman, saya pernah jadi kontraktor, pernah memelihara itu jalan. Alhamdulillah sekarang Bapak sudah bisa lihat. Bung Arif bisa lihat bagaimana nikmatnya sekarang. Ya kan? Ya toh? Bung Arif bisa lihat ini kan fakta ini. Kalau saya sering lihat sana, apalagi antar sembako BI-nya. Ya, justru itu. Jadi saya bilang saya ini orang mujur karena selalu Allah memberi jalan yang terbaik untuk mengurus negeri ini dengan begitu. Jadi saya urus itu. Ya, alhamdulillah jadi. Kemudian dilanjutkan dengan
Palu sampai dengan Morowali tembus. Iya, Morowali sudah bagus Ya, juga. udah bagus kan? Iya. Kemudian jalan dari Tojo Una-Una sampai apa namanya ini? Lu. Bukan apa namanya itu? Toili ujung itu. Oke. Batu Rube. Ini semua yang kita perjuangkan. Kita perjuangan Karena ada dasar. Oke. Dasarnya apa? Ini jalan provinsi, tapi punya kegiatan-kegiatan ekonomi yang sangat luar biasa. Iya, betul. Yaitu adanya Donggi Sonora. Betul. Jadi pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus. Betul. Maka dirubahlah jalan ini, jalan provinsi menjadi jalan strategi nasional. Wah. Di aspal semua ini. Keren. Enak kan? Iya, Nah, sekarang, ini Pak. karena kita bisa ngomong, kita Betul. bisa memperjuangkan, dan saya ikut bertanda tangan di situ. Ah, ini enak. Apalagi wakil ketua komisi. Apalagi wakil ketua komisi kan, jadi kan ikut bertanda tangan. Kalau tidak, saya tidak tanda tangan juga nanti. Nah, ini situ Keren, menariknya. keren. Alhamdulillah jadi semua itu pelabuhan bandara itu jadi. Kemudian kita rehab seluruh bandara yang ada di Sulawesi Tengah. Seluruh, Pak. Seluruhnya bandar-bandar perjuangan Bapak juga? Iya, boleh tanya lah. Oke. Gitu. Supaya orang tahu, Ya. Pak. Ya, boleh tanya lah sama anu Saya saya. tidak- jengkel juga biasa bertanya, Pak Muhyiddin sudah 4 periode, tidak ada kerja. Ini kok denger sendiri. Iya. Jengkel selesai. Boleh tanya sama teman-teman di baik masih dirjennya itu masih baru pensiun. Oke. Gitu? Iya. Bagaimana banyak masyarakat lihat tidak bagus, saya datangi lagi Iya. supaya diperbaiki. Seperti Buol punya itu pernah direhab, saya kasih tahu Ibu Dirjen waktu itu. Ibu Dirjennya itu yang namanya Ibu Dirjen itu yang sekarang jadi direktur badan apa itu? Lupa saya, perempuan dirjennya, Oke. Dirjen Perhubungan Udara. Bu, saya malu Bu, saya dari Buol itu bandaranya kok habis direhab kayak ruko. Nah, dibuatkan tim, boleh tanya dia itu, boleh tanya bupati-bupati sana. Itu. Oke, iya, harus Nah, tahu. datang. Akhirnya turun lagi mereka, sekarang alhamdulillah bagus. Iya, Bandar Pogogol itu. Pogogo. Ya. Nah, kemudian Banggai kita perbaiki, Luwu, semua diperbaiki. Baru kita bangun lagi bandara di Tojo Una-Una. Oh iya. Nah, itu dasarnya dulu itu karena Presiden mau melakukan Kunjungan. pembukaan namanya Sel Tomini Oh, di Paris. yang dipusatkan di Tojo Una-Una. Oh, Kita iya. bangun berjuang, jadilah bandara itu. Oke. Bandara itu hampir tidak jadi Karena waktu itu katanya Pak Jokowi tidak jadi datang. oke. Jadi ya namanya juga politisi, tentu kita berargumen dengan bisa diterima. Iya. Saya bilang Pak Dirjen, ini bandara sudah dikerja. Tapi kalau Bapak tidak mau teruskan, karena Bapak bilang Pak Jokowi tidak datang, saya tidak setuju Pak. Iya. Kenapa tidak setuju? Kalau Pak Jokowi tiba-tiba datang, Bapak mau tanggung jawab tidak? Tidak berani juga dia. Waktu gertak ini ceritanya Ini harus buat bagertan Iya. di DPR ini. Nah, ini ya tapi harus argumen. Harus argumennya Ya. kuat. Dan Nah, jelas. Bapak berani nggak bertanggung jawab? Tiba-tiba Presiden bahwa dipusatkan sudah waktu itu dipusatkan di Parigi. Karena permintaannya gubernur dengan bupati. Ya akhirnya Pak Agung Laksono selaku ketua Menteri Menko Kesra penanggung jawab Kesel, dia telepon saya, Din, ini gubernurmu dengan bupati Parigi ini datang minta Seltom ini Di di Parigi. Parigi. Saya bilang kalau itu teman-teman sudah datang situ mau diapain lagi? Iya. Ya toh? Ya sudahlah, saya setuju karena waktu itu juga menjelang pemilu. Iya. Nah, Pak Longki juga Banyak kan kepentingan. banyak kepentingan. Jadi kalau saya bantah kan tidak enak. Iya, betul. Saya juga berteman dengan Longki, Betul. saya juga berteman dengan Bupati, Bupati Parigi. sudah setuju. Iya. Sudah, tapi jadi juga bandara kan? Iya, tetap Kan? jadi. Tetap jadi. Iya, betul. Alhamdulillah. Iya. Ini banyaklah yang kita lakukan. Jadi itu harus jadi Ya, catatan juga untuk teman-teman yang menonton karena Hmm. Kamu selalu bertanya, apa kerjanya Pak Muhyiddin selama 4 periode? Saya kira itu sudah cukup jelas. Saya kira kalau anggota DPR itu hukumannya itu tidak dipilih. Oh. Jadi kalau orang dipilih tanya aja rakyat, jangan tanya saya. Karena tidak mungkin Pak Muhyiddin terpilih Tidak 4 kali, tidak mungkin. tidak ada kerjanya. Tidak mungkin rakyat itu, karena kalau saya turun mereka tanya. Iya. Memang saya tidak jelaskan di muka orang yang tidak Iya. punya kepentingan. Betul. Tapi kalau konstituen saya bertanya, Pak bisakah ini bisa ini? Insya Allah kita akan perjuangkan. Jadi bukan hanya di media sosial bicara, tapi Iya, langsung dengan ini masyarakat. silakan aja tanya masyarakat. Apakah Pak Muhyiddin sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang? Betul. Kalau tidak jangan pilih dong. Iya, betul. Kan gitu aja gampang kok. Betul. Hukumannya politisi itu tidak dipilih. Iya. Betul. Itu hukumannya. Jadi kalau dipilih kan masa Berarti rakyat mau bodoh. Iya, betul. Ya kan? Apalagi di Komisi 11 Apalagi ya. Wow. Alhamdulillah sekarang sama dengan waktu kita memperjuangkan bandara di sekarang karena COVID itu bandara dibalut. Oh iya. Kan juga kita bangun bandara di Morowali. Mm-mm. Alhamdulillah jadi semua kan. Jadi Pak.
dibalut juga. Nah, itu rame menjelang pemilu ini. Ya sebagai orang politik mau cari poin. Betul, harus. Jadi rapat itu lucu nih, Rif. Ya. Jadi waktu itu rapat Menteri Perhubungan Pak Budi Karya menjelang pemilu. Saya interupsi habis rapat. Pak Menteri, saya mohon maaf Pak, ini menjelang pemilu, partai saya ini pendukung Jokowi. Iya. Ya. Dan saya tidak mau Jokowi kalah di daerah saya. Ini lucu ini. Kenapa Pak Muhyiddin? Saya bilang, saya kira di antara semua pejabat yang ada di sini, eselon 1 Bapak, belum pernah berkeliling di Sulawesi Tengah. Iya. Karena nawacita Jokowi itu membangun dari desa, daerah terpencil, Betul. pulau-pulau terluar, tapi di daerah saya tidak terjadi, Pak. Iya. Jadi gimana? Nanti kalau rakyat tanya, bilang, Presiden kok tidak sesuai nawacitanya? Nah, ini saya nggak mau, Pak. Saya mau menang Jokowi di daerah saya. Benar ya? Jadi itu argumentasinya. Ya, itu harus ditekan juga. Dia kan takut. Nanti kalau tidak, saya ngomong di luar, Pak. Betul. Bahwa menterinya tidak sesuai dengan nawacita Jokowi. Iya, betul. Nah, alhamdulillah habis rapat dia dekat saya, Pak Budi. Pak Budi masih menteri itu, boleh tanya lah. Iya, gitu. Pak Muhyiddin, dapilnya itu. Saya bilang, iya Pak, malu saya kalau nggak kalah Jokowi. Saya nggak mau kalah Jokowi ya. Kan nawacitanya kan begitu. Betul. Jadi anggota DPR itu kalau berjuang harus sesuai dengan visi dan misi presiden. Betul. Jangan kau berjuang berargumen di luar itu, dia tidak akan setuju. Apalagi memang Golkar partai koalisi. Ya memang kita koalisi. Jadi kita harus memenuhi target-target politik Jokowi sesuai dengan RPJMN. Nah, kan gitu. Betul. Jadi kalau kita anggota DPR berjuang di luar koridor itu nggak mungkin. Betul. Jadi harus anggota DPR itu memahami RPJMN itu, sehingga pada saat kita berjuang kita sesuaikan dengan itu. Kalau dia di bawah kita angkat ke atas, yang penting sesuai sehingga dipercepat karena ada anggota DPR situ yang bisa ngomong. Kan gitu. Keren. Ya? Luar biasa. Nah, kita kalau Komisi 11 ini saya tidak perlu lagi dijelasin karena story-storyku juga selalu kerja-kerjanya Pak Muhyiddin, saya story karena pembagian sembako Bank Indonesia. Tahu saya Bapak jelasin saya saja ini kalau yang ini. Jadi begini ceritanya itu. Oh, diceritain. Saya itu sudah 10 tahun jadi pimpinan Komisi 5. Saya pikir ini kan semua sudah selesai. Iya, infrastruktur Sulawesi Tengah sudah bagus, tinggal siapapun yang melanjutkan pasti meneruskan ini. Iya, betul. Karena ini semua program yang sudah akan berjalan. Iya. Jadi saya beritahu Erlangga, ketua umum saya. Dia bilang, "Ketum, saya mau pindah komisi 11 karena ilmu saya kan ilmu ekonomi moneter." Iya, betul. Ya toh, saya itu hanya bisa Komisi 5 profesi saya dulu. Saya paham, Komisi 6 ilmu ekonomi, Komisi 11 ini kan ilmu moneter, keuangan. Oh iya, setuju. Jadi saya dijanji di situ, pindahlah saya. Pada saat saya pindah, terus didatangi lagi, begitu selesai pelantikan apa semua, didatangi oleh Agus Gumiwang. Masih ada semua mereka, sudah jadi menteri semua. Cuma saya belum pernah jadi menteri. Saya mau doakan Bapak jadi menteri. Tidak usah, kita begini aja supaya kita bebas. Iya, betul. Kita kan mau bebas, bebas tapi bertanggung jawab, kan gitu. Karena ada juga politisi yang mengebut sekali jadi menteri. Oh tidak usah, itu semua garis tangan. Saya singgung orang sedikit. Iya, jangan kita selalu ini kan kita sudah bilang ini pengabdian. Betul. Pengabdian itu sebagai orang umat beragama semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Garis tangan semua. Apapun kau lakukan, ya. Kalau memang garis tanganmu begitu ya nggak usah. Jangan dipaksa. Terima, jangan dipaksa. Apalagi kompetensinya tidak cukup. Nggak bisa. Kita lakoni aja sesuai dengan amanah. Saya kasih tahu teman-teman, kalau saya itu nggak pusing. Yang penting saya jadi anggota DPR karena cuma itu yang saya inginkan. Betul. Yang lain ini kan penugasan biasa itu. Penugasan biasa, betul. Nah, akhirnya waktu itu saya didatangi Agus Gumiwang yang sekarang jadi Menteri Perindustrian. Dalam Pak Muhyiddin Komisi 11 tetap, tapi ketum minta di Badan Anggaran pimpinan. Wakil Ketua Banggar. Saya bilang kalau itu perintahnya ya saya tidak apa-apa, siap. Jadilah itu saya Komisi 11, mitra dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, banyak sekali di situ itu komisi-komisi kebijakan. Nah, bermitra seluruh lembaga keuangan, perbankan. Pokoknya yang berbau duit di sana semua. Baru saya jadi pimpinan komisi Badan Anggaran. Nah, ini lebih menarik. Karena lebih luas. Itu dijelasin sedikit, Pak. Apa itu Banggar itu? Badan Anggaran itu kan melakukan sinkronisasi anggaran seluruh kementerian lembaga. Termasuk transfer daerah. Jadi duit di situ yang kita
sahkan, kita ikut tanda tangan, alhamdulillah. Saya cuma tanda tangan, bukan duit saya. 2.768 triliun kalau nggak salah. Jadi kan cukup besar toh? Besar itu kalau bikinkan Sarawak Channel punya studio mungkin bisa jadi apartemen ini. Oh, bukan cuma apartemen. Satu kota Palu ini bisa kita bikin semua, ya. Ini 2007. Kalau anunya itu 2 kuadrilium. 768 miliar. Ya, APBD Sulawesi Tengah kan kurang lebih 4 triliun. Ini 2.760 sekian triliun. Jadi itu ada sedikit kebanggaan memperjuangkan daerah di situ. Karena dia lebih luas, semua kementerian bisa kita berkoordinasi untuk mempercepat pembangunan daerah. Gitu. Keren Pak. Nah, terkait dengan sudah 4 periode nih, Pak. Ini ada juga yang bertanya nih, Pak. Sudah 4 periode, tidak maukah Bapak mau jadi gubernur Sulawesi Tengah? Saya kira begini, kita itu memimpin menjadi politisi, tentu sudah ada kaplingan masing-masing. Di sini sudah ada teman-teman kita. Sepanjang teman-teman kita ini bekerja dengan bagus dan tidak mengganggu kita, untuk apa lagi kita pulang di sini memimpin itu? Kan toh mereka sudah bisa, saya berjuang di Jakarta. Karena semua kalau kita datang di sini, siapa yang ngurus di Jakarta? Betul. Kalau ada problem, siapa yang ngurus? Betul. Bukan berarti kita teman-teman nggak bisa, tetapi paling tidak kalau banyak kita berurusan, itu jauh lebih memudahkan. Daripada kita datang di sini, rame-rame urus gubernur, kan sudah banyak juga yang bisa jadi gubernur. Tidak usah kita biarlah teman-teman, karena sepanjang ini juga dia tidak ganggu kita. Tetap kita bersahabat. Karena memang itu kawan-kawan kita. Dari dulu. Bahkan sebelum jadi pejabat sudah kawan memang. Iya, kawan memang. Seperti Pak Aminuddin almarhum dulu. Itu senior kita. Pak Paliujo, senior kita. Masuk lagi Longki itu ada kelas saya. Saya dengan Longki, Pak Longki itu dulu waktu saya SMP sering tidur di rumahnya. Ambil jambu. Sampai ambil jambu orang tuanya Pak Longki. Ini Pak Longki dengar ini, saya sering ambil jambunya dengan mangga. Ada papanya. Iya, karena dia bilang, ini mualan anuku jadi kita goyang-goyang. Nah dia paneki. Padahal ambil jambu dengan mangga. Jadi menarik juga ini. Dan ini kan kawan kita semua, saudara-saudara kita, kolega kita semua. Untuk apa lagi kita datang? Dan dia kalau kita ketemu enak bersahabat. Jadi daripada bakalai di sini. Aduh, sudahlah. Nah, datang lagi umpama seperti Cudi kan teman kita juga. Saya waktu ketua KNPI, Cudi itu bagian dari kepengurusan saya. Wah, keren. Dia membidangi olahraga pada saat itu, dan memang Pak Cudi itu hobi olahraga loh. Memang pemain bola. Pemain bola waktu itu dia hobi urus poli. Jadi Pak Cudi itu hobi sekali urus poli. Sama Dempa Mulis. Ya, itu. Pak Cudi waktu itu urus bola, urus pemain poli. Wah, semangat dia kalau itu. Jadi kalau Pak Cudi itu ngurus olahraga sekarang, memang talentanya di situ. Betul. Jadi ya baguslah, kita harus dukung programnya dia. Namanya saya dengar itu emas itu apa? Sultan Mas. Nah ini harus kita dukung karena Pak Cudi itu memang talentanya di situ. Di olahraga, Pak. Olahraga itu bisa membuat daerah ini bisa lebih dikenal orang. Jadi kita harus dukung supaya daerah kita juga bisa dikenal orang. Betul. Jangan selalu berada di nomor-nomor yang tidak sesuai lah. Kasihan daerah ini. Jadi tapi saya setuju. Sepeninggalan Pak Cudi nanti kalau sudah tidak menjabat lagi, kira-kira ini Pak, Bapak ini kan politisi lama. Bapak melihat siapa ini gubernur Sulawesi Tengah yang pantas ini? Jadi kalau namanya perjalanan gubernur itu kan ada ridho Allah. Ya. Kalau sudah nanti tidak ada, pasti muncul. Banyak kader-kader kita, cuma belum dikasih kesempatan. Belum pernah tampil. Jadi harus tampil, harus berani. Jadi kan rumusnya itu yang penting ketokohan. Intelektual ada, kemudian ada dukungan ekonomi sedikit. Itu harus. Karena tanpa itu juga agak susah. Karena mau nongkrong di orang tidak ada siapa yang mau urus nanti? Siapa yang mau bekerja? Betul. Jadi teorinya itu seorang tokoh, dia disebut tokoh sempurna untuk maju berkompetisi. Apakah di DPRD, bupati, wali kota, gubernur, dan tingkat lebih tinggi lagi, itu harus teruji ketokohannya. Kemudian dia harus teruji intelektualnya. Kemudian di samping itu harus teruji ekonominya. Jangan susah ya. Dijual semua tanah. Tanam black nanti kan jadi urusan. Iya kalau black kosong, kalau black ada isinya kan sakit. Iya sakit. Apalagi kalau agak bisa luka itu. Saya mau bacakan salam-salamnya orang ini Pak. Iya. Kan tadi saya bikin semacam quotes. Nah, saya mau bacakan
orang punya. Ini dari Widi Prayudi. Assalamualaikum, salam hormat dari Widi. Mohon maaf lahir batin. Ini timnya Ibu Imelda kemarin. Oh ya, minal aidin wal faizin. Ada juga yang Gentayoto Lemba titip THR boleh. Oh iya. Ini ada juga Muhammad Akbar Supratman. Ini anaknya Kamaman. Oh iya, itu kemenakan itu. Iya, kemenakan. Dia tanya formasi termantap DPR RI Sulteng periode kapan? Kalau menurut Bapak, formasi termantap. Ya sekarang ini. Yang sekarang ini yang paling mantap untuk seluruhnya ya. Iya, DPR RI. Iya. Karena kita kalau sekarang ini kan 3 partai boleh dikata kita kuasai. Iya. Ya. Saya ada di Golkar. Saya ketua pemenangan pemilu untuk wilayah Sulawesi. Ada Mat Ali, wakil ketua partai. Ada Maman, ketua Balek. Ini semua punya peranan. Keren. Karena kalau kita di DPR juga tidak punya peranan, kan repot, Bos. Jadi formasi termantap yang ini. Iya. Mudah-mudahan ke depan lebih mantap lagi. Iya. Ya kan? Jadi yang termantap sekarang ini karena kita ada 3 orang berjuang. Kalau ini bersinergi dengan bagus, insya Allah Sulawesi Tengah ini dengan bagus. Keren. Ini juga Dodi Arlan, terima kasih hadiah THR-nya Pak. Alhamdulillah sudah bisa beli celana. Kemarin Bapak komen di Instagramnya Bapak ini minta beli celana. Iya. Ini banyak ini yang tanya-tanya ini Pak. Oh ini juga. Sejak tahun berapa Bapak menjadi anggota DPR? Itu sudah dijelaskan tadi. Apakah Bapak Muhyiddin tidak ingin maju mencalonkan sebagai sebagai gubernur? Itu juga sudah dijawab. Ini ada juga, assalamualaikum Pak, mau tanya, Saraba Channel kenapa belum menikah? Waduh, kenapa kau tanya Pak Muhyiddin? Ini yang dia tanya hostnya Saraba Channel, saya. Kenapa belum menikah? Sebentar lagi. Nanti di Seriti nanti undangannya. Iya, sudah gampang. Amin Pak. Terus Pak, ini kan sudah 2 tahun ini Pak, Bapak berlebaran kan kemarin ada berduka Bapak. Iya. Meninggal istri tercinta. Apa yang sebenarnya Bapak rindukan dari istri tercinta ini, Pak? ini Arif ini segala macam dia tanya. Pribadi pun dia tanya. La ilaha illallah. Jadi begini, Arif. Iya. Saya itu dengan istri saya almarhumah ini kan saya nikah itu tahun 1973. Saya masih mahasiswa. Iya. Kita itu mahasiswa di Universitas Tadulako sudah. Sama-sama mahasiswa ini. Iya. Ibu itu dari Fakultas Hukum, saya di Fakultas Ekonomi. Jadi kita ini nekat. Nekat itu kawin pada saat mahasiswa. Artinya pekerjaan belum jelas. Tapi ya ada saja rezeki. Ya. Kita kerja dan karena saya hobi di mahasiswaan, saya aktif. Saya dulu ini pernah jadi asisten dosen. Jadi asistennya Pak Profesor Isa Karev. Jadi saya mengajar marketing dengan manajemen. Karena itu disiplin ilmu saya di situ, manajemen dengan marketing. Saya ngajar. Tapi saya diminta untuk menjadi dosen. Saya tidak mau. Tidak mau. Karena kecil uangnya Pak. Bukan, saya tidak hobi. Tidak hobi mengajar. Tapi karena saya masih memimpin organisasi kemahasiswaan, ya tidak ada jalan lain. Oleh karena itu saya tetap mengajar, tapi dengan catatan saya tidak bisa jadi pegawai negeri. Kenapa tidak bisa? Saya tidak biasa jadi pegawai negeri. Saya ini mau bagaimana menjadi seorang wira swasta yang baik. Betul? Karena saya senang menjadi wira swasta, orang bisa bekerja dengan saya. Membuka lapangan kerja untuk memberi kesempatan kepada generasi muda, ini sangat membanggakan, membesarkan jiwa saya. Itulah yang terjadi. Jadi saya dikejar-kejar oleh Pak Tajudin, Kepala Sekretariat Fakultas Ekonomi, mau dikasih beasiswa lagi setelah Pak Tajudin. Saya nggak bisa. Saya mau jadi pengusaha. Itu betul-betul di garis bawah pengusaha. Jadi saya pengusaha. Karena apa? Saya kalau bekerja di luar kemampuan saya, di luar hobi saya, itu pasti tidak bisa berhasil. Tidak nyaman juga. Saya punya prinsip hidup ini. Apa prinsipnya? Ya itu tadi. Kalau orang bisa, masa saya tidak bisa? Saya itu prinsip hidup itu begitu. Gitu. Menarik kan? Menarik. Jadi di mahasiswa itulah Bapak ketemu dengan Ibu? Mulai dari SMA. SMA? Ya kan Ibu itu dari SMA Negeri Palu. SMA berapa? SMA Negeri. SMA Negeri. Dulu kan masih satu SMA. Cuma satu SMA. Jadi Ibu itu jurusan sosial, saya jurusan PASPAL namanya dulu. Ilmu pasti dan pengetahuan alam. Keren juga kan? Keren. Jadi mulai di situ Bapak. Mulai dari situ berkenal, tapi nanti di Unpad baru
ada hubungan Oh. cinta-cinta monyet. Ya, masuk monyet kuliah, tapi kalau sudah kuliah kan sudah artinya dewasa. cintanya belum, kan dulu lain orang, tidak seperti sekarang baku bawa terus orang. Iya betul, Pak. Kita takut, apalagi dia saudaranya kan tentara. Saudaranya tentara, gubernur lagi kan takut Iya, juga betul. kita ya. Gubernur lalu di sini, Jadi Pak. kita tentara lagi, orde Iya. baru ini kan. Oh iya, saya lupa tanyakan Bapak juga. Ini Bapak yang paling menarik. Saya juga Pak, terus terang. Saya istirahat Bahonor ini mungkin karena dengar selalu Iya. ceritanya Bapak. Jadi, anak muda itu kalau bisa jadi Iya. pengusaha jangan Bahonor. Tadi saya keluar dari Bahonor. Saya itu senang yang begitu. Jadi saya waktu jadi pengusaha, dulu ada namanya sarjana masuk desa, toh. Oke, iya. Saya itu selalu diundang memberi motivasi kepada oleh Diknas, Oke, ya Dinas Olahraga dan Kepemudaan. oke. Diberikan motivasi untuk teman-teman yang mau menjadi sarjana masuk desa. Oke. Saya bilang kalau menurut saya pengusaha itu tidak kalah pentingnya, ya toh. Iya. Jadi kalau bisa orang jadi sarjana, jangan semua bercita-cita jadi pegawai. Betul, Pak. Bercita-citalah jadi seorang wira swasta, entrepreneur. Karena negara ini tanpa entrepreneur yang kuat tidak mungkin maju. Betul. Di mana kita mau ambil pajak? Betul. Di mana kita mau gaji orang? Betul. Pegawai negeri di seluruh Indonesia tidak lebih dari 4 juta orang. Banyak juga. Ya toh? Bukan banyak. Tapi ya penduduk kita kan 272 juta. Mungkin. Kecil kan? Kecil. Nah, sarjana tiap tahun di Indonesia ini paling kurang 350.000 orang. Yang bisa diserap lapangan kerja itu hanya 10%. Oke. Lapangan kerja resmi ya, Iya. pemerintah dan lain-lain. Jadi 90% kemana? Harus menjadi wira swasta. Iya, karena tidak mungkin diserap Tidak semua. mungkin diserap semua. Oleh karena itu, kita didik kita punya sarjana-sarjana ini, karena inilah harapan kita ke depan. Oke. Dia punya intelektual yang bagus, pengetahuan yang baik, dididik bisa lebih bagus. Kalau pengusaha itu sekolahnya bagus, intelektualnya bagus, insya Allah dia bisa jadi pengusaha bagus, pengusaha profesional. Bisa menghidupkan negara, bisa Betul. membuka lapangan kerja. Jadi orang bisa kerja lagi. Iya, yang penting seorang pengusaha itu harus punya tekad. Karena harus kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab. Betul. Itu intinya itu. Dan harus sekolah, Pak. Harus sekolah. Iya. Sekarang ini mau jadi pengusaha, mau jadi politisi, mau jadi pegawai, semualah pendidikan utama. Karena saya juga pernah Bapak steak. Iya. Saya itu paling tidak suka kalau orang tidak sekolah. Iya, jadi waktu itu saya ada cerita ini dengan Bapak. Waktu itu saya sudah saya bilang saya di Karang Taruna Pak, kerja sosial. Jadi saya ingat sekali jawabannya Bapak. Untuk aku kerja sosial tapi gue ke sekolah tidak juga kok dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Saya bilang. Tapi Ya, itu menjadi motivasi Ya juga, itu. Pak. Saya kan mau teman-teman itu maju. Iya, Saya betul. mau teman-teman itu berkreasi, berinovasi, sehingga dia bisa menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa, negara, dan Betul, agama. Betul, Kalau tidak ada kan bagaimana? betul. Kalau SDM-nya sekarang menurut Pak Habibie, SDM itu harus unggul. Iya. SDM unggul yang harus kita ciptakan, sehingga mampu menghadapi teknologi yang sangat luar biasa cepatnya ini. Betul. Coba kau bayangkan ya, Iya. dengan satu HP ini, semua ada di sini. Iya, betul. Hanya satu genggaman HP, semua ada di sini. Jadi kalau kita sudah pegang ini, mau makan, mau bayar ini, mau semua, mau foto, Mau lihat apa, kejadian mau di lihat mana. kejadian di seluruh dunia, Ada apa yang semua di terjadi di Amerika kita bisa lihat dari sini, sini. anytime. Betul. Oleh karena itu, ilmu dan teknologi, manusia-manusia unggul itu harus diciptakan. Betul. Pak. Makanya itu saya langsung, kuliah saya harus. Ya, harus. Aduh, ini bastek namanya ini, tidak dikubur di Taman Makam Pahlawan saya bilang. Tapi kan itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Kalau saya niatnya begitu. Betul. Akhirnya saya kuliah sekarang sudah semester 6 Telamai. Alhamdulillah. Telamai saya KKN. Ya, amin. Makanya saya juga butuh sesuatu ini. Oh iya. Kalau untuk sekolah tidak susah. Terus Pak, saya mau, ini kan sudah kita briefing tadi di food di sana Pak. Apa yang paling Bapak rindukan dari sosok almarhumah? Istri saya itu orangnya pendiam. Iya. Tidak pernah bertanya yang tidak-tidak. Dia hanya selalu berpikir supaya makan saya teratur. Nah itu. Iya. Jadi istri saya itu almarhumah itu selalu berpikir ya bagaimana saya bisa sehat bekerja dengan bagus. Dia kasih tahu saya begini. Iya. Saya tidak usah aktif di mana-mana. Saya urus anak karena kau sudah tidak ada waktu Di rumah. silakan. Iya. Tapi saya hanya urus anak. Alhamdulillah anak saya cukup lah. Iya.
Artinya semua berpendidikan cukup bagus. Amin. Amin. Anak saya 2 seorang profesional yang punya karir lumayan lah. Iya. Ya. Alhamdulillah. Dari si sekolahnya cukup, semua cukup. Jadi itu yang Bapak rindukan. Itu yang saya lihat seorang perempuan cukup teguh. Jadi dia kalau anaknya sekolah di luar negeri atau apa, itu dia telepon mulai makan. Biasa saya suruh, lebih baik kau berangkat di sana. Ya, karena kasihan dia sayang sekali anaknya. Iya. Jadi anaknya itu betul-betul dia perhatikan sekolahnya. Iya. Nah, alhamdulillah anak saya 55 itu ya sekolahnya cukup lah. Iya. Dan hampir jadi wali kota satu. Cuma belum rezeki. Ya, itu belum. Belum. Kan itu rezeki itu tidak. Jadi orang berkompetisi itu tidak usah dipikirkan. Iya, betul. Karena masih ada. Jadi oleh karena itu saya bilang, itu kan dia mau mengabdikan diri. Niatnya mengabdi. Nah, Iya. dan dia ada pekerjaan. Betul. Jadi tidak ada. Jadi saya bilang tidak usah pikirkan. Kalau nanti rakyat Indonesia mau pilih kau silakan. Iya. Kalau tidak ya sudah. Betul. Tidak usah, jangan berkompetisi dalam berdemokrasi. Itu kan harus profesional. Kalau tidak dipilih berarti belum saatnya, rakyat belum anu. Itu demokrasi. Iya, betul. Saya ingat Pak Habibie waktu menjadi presiden. Waktu itu MPR tidak terima. Saya sudah anggota MPR pada saat itu. Anggota MPR Republik Indonesia, Pak Habibie tidak diterima oleh MPR pertanggungjawabannya. Waduh. Kita orang Sulawesi berbondong-bondong ke rumahnya Pak Habibie. Ini kejadian betul. Minta dia supaya mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Apa Pak Habibie bilang? Pertanggungjawaban saya tidak diterima oleh masyarakat, oleh MPR. Itu artinya rakyat tidak mau lagi dengan saya namun pun ini. Tapi tidak Pak, itu kan hanya sebagian. Iya, tapi secara formal konstitusional MPR tidak menerima. Tapi saya tetap datang pada saat pemilihan itu dan saya tetap memberi dukungan siapapun terpilih. Ini orang yang paling sangat luar biasa. Ini yang harus kita contoh. Jangan aneni dagi narau. Ini kan ke MK. Rusak lagi KPU. Iya. Saya itu pengalaman. Arif. Saya pernah lihat pemilu di Amerika. Bagaimana orang Amerika itu pemilihan. Itu luar biasa. Ya, kalau gontok-gontokan ya biasa. Tetapi masuk Mahkamah Agung. Iya. Ada jalur yang ada jalurnya. Bukan kemudian pikir ibu baca baku lempar-lempar. Nah, terakhir pernah terjadi di Amerika waktu Donald Trump. Tapi itu kan hanya sebentar. Biasalah emosional pada saat itu. Keren. Terus Pak, terakhir mungkin harapannya Bapak untuk Sulawesi Tengah ke depan ini. Ya, jadi harapan saya untuk masyarakat Sulawesi Tengah pertama, terutama para generasi muda ya, yang melihat bahwa kondisi perkembangan situasi yang sangat luar biasa ini terutama di bidang teknologi, informasi. Ini jangan lupa tingkatkan pengetahuan di bidang pendidikan, ya, terutama menyangkut masalah teknologi. Karena ahli teknologi sekarang ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini sangat luar biasa. Jadi anak muda jangan asik dengan keadaan yang serba biasa. Sekarang serba luar biasa semua. Akibat COVID, bayangkan loncatan teknologi sangat luar biasa. Kita duduk di sini bisa makan hanya lewat pesan lewat KP. Jadi oleh karena itu harus banyak sekolah, belajar untuk menghadapi masa depan yang lebih kompetitif lagi. Siap. Ya? Keren. Terus harapannya Bapak untuk Saraba Channel, Pak? Wah, ini saya minta nanti supaya ini lebih bagus lagi karena ini kan bagus ini. Terutama hasilnya, Pak. Iya. Jadi semualah diperbaiki yang bagus. Ini bagus, artinya Bung Arif ini sudah punya apa? Talenta yang sangat luar biasa. Ya toh? Oleh karena itu, kalau bisa ini dibuat lebih santai lagi nanti. Siap. Nah, ini agak lebih luas, diperbaiki sehingga pada saat kita diskusi itu asik. Betul. Dikasih luas lagi. Jadi saya kira ini harus lebih luas lagi. Mudah-mudahan ke depan ini ya bisa kita memberi kontribusi yang lebih bagus. Iya, harus sih, Pak. Ya. Oke, terima kasih juga ini ada sponsor dari Keripik Priangan Jalan. Ini dari apa? Ini sukun, Pak. Wah, ini enak juga nih. Iya, nanti saya kasih Bapak bawa pulang. Menarik juga dari. Iya. Itu di White Hasim tempatnya, Pak. Ini sudah dapat bantuan? Belum. Kalau bisa ini kita bantu. Wah, luar biasa, mantap. Jadi tolong dibuatkan proposal ini sehingga bisa kita tingkatkan. Iya, ya? Betul. Proposal nanti ditujukan kepada Bank Indonesia. Nanti saya rekomendir. Betul. Kebetulan Bapak sekarang di Komisi 11 dan mitra kerjanya adalah Bank Indonesia. Memang kita punya dana untuk itu pembinaan usaha kecil dan menengah. Ini juga fokus kopi.
Nah ini dia jual-jual di Facebook ini Pak. Iya, Ini masih di ini harus kita promosi. Kalau ini kan kreasi anak muda. Iya betul. Ini yang harus kita beri peluang, dorong supaya dia bisa berkembang, dia bisa Siap. tumbuh dengan bagus menjadi pengusaha-pengusaha yang Iya. profesional. Dan melahirkan lapangan-lapangan Iya, kerja. ini kan bisa melahirkan berapa orang ini, mulai dari cari sukunnya, Iya. ya, kemudian packagingnya, ini kan. Ini packagingnya harus diperbaiki lagi supaya lebih Iya. bagus lagi Pak. Kalau di Oh iya, ini belum bisa, ini harus lebih bagus. biar Jadi, bisa tembus bisa, Alfamidi. iya. Iya. Terima Kan kasih nih. Ini kan tidak mahal anunya. Iya tidak mahal. Terima kasih nih sponsor yang selalu menemani Saraba Channel dan semoga laris manis jualannya. Amin. Terima kasih nih Pak sudah berkunjung. Terima kasih ya. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Itu tadi podcast saya dengan Pak Muhyiddin Muhammad Said. Semoga yang mendengar dan menonton ini ada manfaatnya untuk teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Saraba Channel. Saraba Channel. Saraba. Minum Saraba Saraba lagi ya. dulu dong. Saraba dulu dong. Nah, gitu.